Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Lipia S dengan NIM 2131711010 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan pada pertemuan kita kali ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya dan para sahabatnya hingga umatnya pada akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang cyber etik. Apa cyber etik itu? Cyber etik adalah sebuah aturan dalam bersosial media dan bagaimana caranya kita bersosial media yang baik dan benar sesuai dengan aturannya tanpa melanggar UU ITE gitu kan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang literasi digital dan literasi media dalam media sosial. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu tentang literasi digital mengacu kepada kemampuan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan dan media lainnya di berbagai platform digital. Literasi menurut istilah yaitu merajuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan literasi secara bahasa yaitu disebut dengan literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Nah, adapun istilah literasi digital menurut Davis dan Swam tahun 2011 secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dan dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urutan berbantu komputer. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, memperluas jaringan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Yang kelima, menghemat biaya. Yang keenam, membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu 1, ada pengertian literasi digital dan literasi media. Literasi digital menurut UNESCO atau konsep literasi digital itu sendiri sebagai upaya untuk memahami perangkat teknologi, komunikasi, dan informasi. Dalam hal ini berupa seperti literasi TIK yang mengarah fokus kepada kemampuan teknis yang bersifatnya untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Yang kedua yaitu ada literasi media. Literasi media ini yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Yaitu literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk mengimplementasikan pesan yang dihadapi. Menurut Al Silverberg, ada beberapa pengertian media, yaitu yang pertama, kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. Yang kedua, ada pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media. Yang kelima, kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. Nah, yang kedua ada jenis literasi digital dan contoh literasi digital. Nah, jenis-jenis literasi digital ini yaitu ada beberapa contoh gitu kan, beberapa jenis. Nah, secara umumnya yaitu ada literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan yang kelima literasi visual.
Adapun jenis-jenis literasi menurut Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu yang pertama, literasi baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi digital. Yang keempat, literasi finansial. Yang kelima, literasi sains. Yang keenam, literasi budaya. Nah, yang kedua itu ada literasi digital di sekolah gitu kan, yaitu penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, di situ pun dicantumkan belajar kapan saja dan di mana saja gitu kan. Belajar kapan saja itu seperti apa sih gitu kan, kayak kemarin gitu kan ketika COVID-19 gitu kan, kita kan tidak ke sekolah gitu kan, tidak mengajar gitu. Nah, kita bisa menggantinya kayak belajar di rumah, mengajar dari rumah gitu kan, seperti itu. Nah, yang kedua, berkomunikasi antar warga sekolah menggunakan teknologi digital seperti pos-el atau email dan media sosial lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gitu. Nah, yang ketiga, pengarsipan digital. Gimana pengarsipan digital itu? Seperti kayak kita akan mengumpulkan data-data seperti data siswa, data perusahaan, data apa gitu kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, literasi digital di lingkungan masyarakat. Gimana sih kegiatannya gitu kan? Yang pertama, media sosial untuk meningkatkan usaha dan kewirausahaan, yaitu seperti kayak misalnya kita akan promosi seperti kafe, jualan dagang kita seperti apa gitu kan. Yang kedua, penggalangan dana sosial. Yang ketiga, menggunakan petisi daring online untuk kontrol sosial. Dan yang terakhir, mencari pekerjaan. Bagaimana kita mencari pekerjaan di media sosial itu, misalnya kayak ada lowongan kerja nih dari media sosial, gimana, apa aja persyaratannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada melestarikan literasi digital dan media dalam bermedia sosial. Nah, yang itu, penggunaan media sosial. Pengguna media sosial yang bijak perlu mengetahui apa bentuk dari literasi digital ini. Yang pertama, pengguna diharuskan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Hal-hal positif seperti misalnya kita mencari ilmu gitu kan, menambah penghasilan, kita akan membuat apa gitu kan. Yang kedua, pengguna harus bisa memilih dan memilah informasi yang diperoleh di media sosial agar tidak termakan oleh berita hoax. Nah, yang beredar di media sosial gitu kan. Yang ketiga, tidak memberitahu identitas pribadi di media sosial seperti identitas kartu keluarga, KTP gitu kan, atau misalnya kayak ATM gitu kan, gitu seperti itu. Nah, yang keempat, jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja dikenal di media sosial, karena dunia media sosial itu bisa menjadikan siapapun menjadi apapun gitu kan. Misalnya kita punya temen nih di media sosial gitu kan, jangan kita langsung kayak wah percaya nih ini baik-baik, kan belum tentu tahu bagaimana gitu kan, babat bibit bobotnya seperti apa gitu kan. Nah, yang terakhir ada think before posting and sharing gitu kan. Pengguna media sosial yang bijak akan berpikir terlebih dahulu jika ingin memposting dan membagikan informasi ke dalam media sosial. Nah, yang terakhir yaitu ada dampak literasi media dan literasi digital. Dampaknya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatifnya itu literasi digital berdampak pada perpustakawan. Gimana berdampak pada perpustakawan itu gitu kan? Perpustakawan harus menguasai literasi informasi serta literasi lainnya sehingga memungkinkan perpustakawan membangun kegiatan literasi, komunikasi dan di lingkungannya. Nah, yang kedua, tidak mampu membedakan informasi gitu kan. Jadi tidak mampu membedakan kayak informasi yang benar, yang tidak itu seperti apa gitu kan. Adanya perubahan sosial yang lebih cenderung mengarah kepada individualisme. Individualisme itu seperti misalnya kayak sendiri-sendiri. Walaupun kayak kita itu sedang berkumpul dengan teman-teman atau dengan keluarga gitu kan, tapi jiwa individualisme itu keluar gitu, kayak kita main HP sendiri atau kayak kita main laptop gitu kan, seperti itu. Nah, yang keempat, adanya kebebasan tanpa batas gitu kan. Jadi kebebasan tanpa batas itu kayak di keluarga itu susah untuk mengkontrolnya seperti apa gitu kan, ataupun nanti pun ketika itu cara mengobatinya seperti apa gitu. Nah, yang terakhir, memungkinkan terjadinya plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain. Misalnya kita nyetel lagu nih gitu kan.
Nah, si lagu itu kita misalnya trending gitu kan, seperti itu. Nah, ada yang menjiplak tanpa sepengetahuan kita, atau misalnya nggak istilahnya itu tidak berbicara langsung kepada kita gitu kan. Nah, seperti itu. Itu pun bisa menjadi hukum pidana gitu kan, seperti kemarin juga banyak gitu kan yang menjiplak, yang plagiat gitu kan tanpa bilang kepada pemiliknya, atau kayak siapa yang menciptakan itu tidak bilang itu gitu kan. Nah, selanjutnya ada dampak positifnya nih. Dampak positifnya itu kita lebih membuat lebih aman gitu kan. Lebih amannya tuh kayak kita itu bisa cari informasi gitu kan, misalnya kita mau ke luar negeri atau keluar daerah gitu kan, kayak dari misalnya dari luar pulau Jawa seperti apa gitu kan, kita mencari informasi tentang kayak makanan khasnya seperti apa gitu kan, apalagi ya kayak kebiasaannya seperti apa gitu kan, tarian tradisional seperti apa gitu kan, cuaca di sana seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua, selalu memperoleh informasi terkini. Informasi terkini itu kayak misalnya ada masalah apa gitu kan, langsung naik daun ke atas gitu kan, informasi langsung menyebar kemana-mana gitu kan. Jadi kita tahu gitu kan, tanpa harus kayak mendengar misalnya kayak dulu kayak misalnya dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal membuka internet gitu kan, kayak langsung keluar gitu kan informasi yang yang booming gitu kan. Nah, yang ketiga, dapat membuat Anda bekerja gitu kan. Literasi digital ini gitu kan kayak dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan komputer, misalnya kayak bisa memanfaatkan Microsoft Word, PowerPoint gitu kan, atau Excel gitu kan, seperti itu. Dan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley gitu kan. Mendeley itu kayak misalnya pengecekan cross check tugas gitu kan dari mahasiswa ke dosen gitu kan. Jadi dilihat dari ini tuh murni hasil dia, enggak apa hasil jiplak, apa hasil plagiat apa gimana gitu kan, seperti itu. Nah, yang keempat, membuat lebih bahagia gitu kan. Nih, dalam pandangan Brian Wright, di internet banyak sekali berisi konten-konten atau gambar-gambar video yang sifatnya menghibur gitu kan, seperti sekarang gitu kan kayak TikTok gitu kan, kayak itu misalnya kayak TikTok, Instagram Reel gitu kan, atau enggak YouTube gimana gitu kan, itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kan, karena kita juga akan masih belajar dan terus belajar gitu kan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.